Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan, dengan latar belakang sebagai aktivis, sebagai orang berjuang di jalur HAM, semangatnya cukup baik dan kita apresiasi. Tetapi semangat aja tidak cukup, Pak Menteri. Ini pengalaman-pengalaman, realitas juga kita harus lihat. Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar 600 ya. Tahun depan akan ada jatuh tempo hutang sekitar 800-an. Kondisi ekonomi kita masih dunia, apalagi kalau perang terus terjadi, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Maka saya kira, apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tetapi realitas harus juga kita lihat. Kementerian HAM bagian dari Kementerian Hukum dan HAM zaman saya 10 tahun 3 bulan 10 tahun kurang 3 bulan saya di sana. Sekarang tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun. Yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing. Itu Kang Agun tahu lah. Di Jenpas dengan segala kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saya rasa. Kalau saya tidak silap 5 lebih. Imigrasi dan lain-lain. Maka barangkali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. Jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan anggaran. Pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang. Harus realistis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa skor penegakan HAM, pemajuan HAM di Indonesia ini 28. Masih tinggi Vietnam, masih tinggi Laos. Ini kan memang Vietnam kita tahu baru belakangan ini negara komunis, tapi ekonominya saya baru berkunjung ke sana, sangat baik sekali. Menurut Pak Menteri, apa yang menyebabkan ini? Apa yang menyebabkan kita tidak bergerak dalam skornya ini? Itu yang pertama. Sehingga nanti bedahnya kasusnya itu bisa kita lihat untuk langkah-langkah ke depannya. Yang kedua, kami, ini ada Pak Dirjen HAM, Dahana, melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 dibentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial. Tadi Pak Ayub ya, Pak Ayub menyampaikan kita kick off program itu 13 peristiwa HAM berat. Nah, ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko Hukum, Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin. Antara Bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni. Karena ini adalah keputusan pemerintahan yang lalu. Kami dan Pak Menko Polhukam yang sebelumnya untuk
pelanggaran ini sudah membuat kerjasama. Ada Presiden mengumpulkan seluruh kementerian lembaga. Jadi pendekatan judicial yang dimaksud tadi dikatakan oleh Pak Ayub, bagaimana masyarakat korban HAM itu mendapat program-program bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, bantuan dulu pengalaman kita penyelesaian Talang Sari. Kami mulai dengan penyelesaian Talang Sari. Ini ada Pak Dirjen HAM. Sehingga model penyelesaian Talang Sari kita lakukan dalam pendekatan non yudisial. Diberikan pendidikan, bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh. Kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan. Nah, pendekatan-pendekatan apa yang akan dilakukan oleh Saudara Menteri dan timnya tentang penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM, 13 pelanggaran HAM tersebut. Anggarannya tidak perlu hanya dari Kementerian Hukum dan HAM, BUMN dilibatkan, Kementerian Pendidikan untuk beasiswa kepada keluarga korban, perumahan, Menteri Perumahan, soal pembantuan perumahan. Jadi tidak, bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun ya mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan. Yang kedua. Sebentar Pak Yasona, saya perpanjang dulu. Ya. Tapi ini bukan injury time Pak, nggak ada gol di perpanjang ini. Ya. Saya perpanjang sampai jam 12.00 ya, setuju ya? Kedua, nah ini struktur. Jadi dari Kementerian Hukum dan HAM itu sekarang ada Kementerian Imigrasi dan PAS, ada Kementerian Hukum, masing-masing punya wamen, ada Kementerian HAM punya wamen. Nah, yang saya kaget semuanya punya kanwil. Ini semua, kalau semua punya kanwil, kantornya, biayanya, aparaturnya. Kalau ada pengangkatan PNS, sekarang kita hanya punya sekitar 100 berapa ya? 180, 188. Kalau diangkat 2000 itu belum tahun ini. Dirancang tahun ini, tahun depan. Tes, baru itu realisasi jadi CPNS akhir tahun 2025. Baru go. Masih CPNS. Mengisi struktur-strukturnya dari mana? Nah, ini supaya Pak Menteri tahan napas. Karena ini mengisi struktur yang banyak ini tidak semudah membalik telapak tangan. 2000 itu berarti dia masih CPNS 3A. Untuk mengisi dua direktorat jenderal, ya, sekjen, irjen, kanwil. Ah, ini yang kanwil berarti kabit-kabit. Saya dengar hanya eselon 2B ya. 2B. Ini tentu membaginya bukan persoalan yang gampang dan konsekuensi anggarannya dahsyat sekali. Ini barangkali perlu kita bagaimana Pak Menteri mensiasati perampingan struktur tetapi tetap bisa melakukan tugas-tugas yang diembankan dan rencana kerja yang Bapak lakukan. Kita juga sekarang barangkali ini bisnis dan HAM. Saya mau mendorong terus bisnis dan HAM. Karena beberapa perusahaan-perusahaan, baik Pertamina, ada swasta yang sudah barangkali dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, ya, ini bisa dilakukan. Bagaimana menggencarkan, bagaimana melakukan ini sehingga komunitas-komunitas bisnis betul-betul dengan indikator masih voluntary bisa dilakukan, bisa digiatkan terus, dan ini mendapat pengakuan dalam pertemuan-pertemuan kita dengan dunia internasional, itu diakui. Saya kira ini baik dan perlu ditindaklanjuti. Nah, tadi dikatakan ada 8.000 desa dapat 100 juta. Saya agak concern dalam soal-soal ini. Kita pengalaman dengan dana desa, Pak.
Pengalaman dengan dana desa, sudah bertahun-tahun kita dana desa, masih tetap banyak dana desa-desa yang tertinggal. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali kepala desa yang harus berurusan dengan hukum. Kalau ditelisik, ini dana desa ini hampir barangkali mungkin ada hanya berapa persen kepala desa yang bisa bersih sebersih-bersihnya. Makanya pada pemilu yang lalu banyaklah kepala desa yang menjadi alat penakut, digunakan dengan alat penakut untuk tujuan-tujuan tertentu dalam pemilu. Tidak usah kita bahas di sini. Kenapa? Itu tadi. Jadi saya mengajak Pak Menteri sebelum sampai ke sana, make it next 3 to 4 years to come instead of doing it right away. Ya. Kita punya program peduli HAM. Ini yang perlu diperbaiki. Indikatornya diperbaiki lebih ketat. Kemudian kasih reward kepada kota sehingga anggarannya dari Pemda, indikator yang kuat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dikasih reward kepada Pemdanya yang mendapat kota kabupaten peduli HAM. Koordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Saya mau bahwa kota peduli HAM mendapat reward seperti yang dilakukan. Kalau dia anggarannya baik, dia dapat insentif. Apakah berapa sekian, instead of kasih 8 triliun kepada masing-masing kepala desa, hanya sosialisasi. Wah, ini potensial untuk ciapeng kalau katanya di Medan. Ini sangat, jadi ini memangkas beberapa soal-soal yang perlu kita pertimbangkan. Saya menghargai betul upaya Pak Menteri, keinginannya yang luhur dan kuat itu, tetapi di lapangan ini sering menjadi persoalan. Nah, yang berikutnya Universitas HAM, rumah sakit tadi sudah diangkat, rumah sakit HAM. Saya kira universitas pendidikan HAM koordinasikan saja dulu menjadi kurikulum di SD, di SMP, buat kurikulumnya didesain oleh Kementerian HAM, ya, tidak memberatkan tetapi dia menjadi model yang baik untuk untuk meningkatkan kesadaran HAM dari awal. Investasinya tentunya menjadi investasi jangka panjang. Jadi dari SD tergantung penilaian, tergantung analisis kita, mulai dari SD kah, SMP kah, SMA kah. Tapi pastilah yang baik itu dari SD, SMP. Mungkin nanti apakah melanjut ke seterusnya. Jadi kalau rumah sakit, saya kira koordinasi aja dengan Kementerian Kesehatan bagi korban-korban pelanggaran HAM mendapat penanganan, ya. Daripada kita harus membangun universitas, membangun rumah sakit. Jadi melalui koordinasi antar kementerian ini bisa dilakukan. Impian, imajinasi dari Pak Menteri dapat terwujud melalui orkestrasi yang baik dengan kementerian lembaga. Apalagi Pak Menteri sudah sampaikan bahwa Presiden menyampaikan bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Itu yang pengen kita dengar dari tadi. Bentar ya. Saya sebelum lanjut ke yang lain menyarankan pada Pak Menteri sesama mantan dan yang sekarang existing, nanti ada forum setengah kamar saja, bisa diselesaikan. Jadi bagaimana tadi, daripada sewa konsultan bayar mahal, silakan Kang Agun. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri dan Pak Wamen, waktu Bapak menyelesaikan tugas di Kementerian HAM ini sudah kurang dari 5 tahun. Jadi 5 tahun ini waktu yang singkat, Pak.
Saya aja yang sudah masuk ke 7 periode ini waktu terasa singkat, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Kementerian HAM hari ini adalah pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi 3 kementerian. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai waktu yang 5 tahun ini, Pak, habis waktunya hanya ngurus hal-hal yang non tupoksinya, Pak. Mengurus organisasi kelembagaan, mengurus personil, mengurus sarana prasarana, mengurus uang, itu adalah unsur-unsur manajerial yang jadi syarat pencapaian sebuah tupoksi. Miskin struktur, kaya fungsi. Fakta hari ini, Pak, kementerian kita ini sudah kita terimakan dah sudah. Namun dalam langkah berikutnya kami berharap jangan lalu menambah beban-beban negara. Bapak sibuk ngurusi organisasi, Bapak sibuk ngurusi orang, akhirnya tupoksinya tidak terbengkalai, tidak tercapai. Karena semua orang sibuk ngurus organisasi, Pak. Nah, saya ingin memberikan saran agar kiranya organ personil yang ada di sekitar Bapak. Saya mengenal Ibu Ayu, Pak. Saya mengenal Pak Dahana, Pak. Saya mengenal Pak Farid. Ini murid-murid saya, Pak. Dia orang-orang baik dan lulusan-lulusan terbaik. Tapi mereka belum punya struktur hari ini. Belum punya anak buah. Membutuhkan langkah cepat. Tidak mungkin dikerjakan oleh dirinya sendiri. Begitu juga dengan Bapak. Bapak harus mengangkat siapa? Sekjen Bapak. Siapa Irjen Bapak? Nah, saran saya, dari 3 kementerian ini paling tidak pada level di bawahnya, Pak, itu masih sering ketemu. Yang dikatakan tadi oleh Pak pimpinan. Jadi tidak usahlah libatkan Pak Yasona, terlalu tinggi itu. Jadi orang-orang yang ada di Kemenkumham, yang sekarang pecah menjadi 3 kementerian, saya minta dalam penyelesaian organisasi ini, tidak jalan masing-masing. Tidak jalan sendiri-sendiri. Ajak orang Kementerian Hukum, ajak orang Kementerian HAM, ajak Kementerian Imigrasi dan Masyarakat. Karena sumber daya manusianya itu, Pak, yang diprioritaskan untuk mengisi struktur yang ada ini. Bisa menambah berapa sekjen? Berarti ada 3. Yang tadinya 1, nambah 2. Itjen, tadinya 1, nambah 2. Belum lagi ruangan, Pak. Di pusat sudah pasti itu. Tadinya hanya ada 1 menteri. Sekarang jadi ada Menko. Saya bisa bayangkan lagi Kanwil, Pak, nanti. Kanwil itu ada Kakanwil. Ada kepala divisi. Divisi administrasi umum. Divisi pemasyarakatan. Divisi pelayanan hukum dan sebagainya. Itu kalau dibelah, mana yang mana HAM, mana yang hukum, mana yang imigrasi dan pemasyarakatan. Nah, di situ saja sudah butuh ruangan. Saya sarankan untuk jumpa dulu, Pak, supaya berkantor itu tidak nunggu gedung, tidak nunggu 20 triliun bangun gedung. Kalau perlu bangunan yang ada di Kanwil provinsi itu, ya sudah, pakai pelanggannya aja dulu. Kanwil hukum, Kanwil HAM, Kanwil ini. Orangnya ambil, copot saja, Pak. Jangan ada. Nah, sehingga dengan demikian, menurut hemat kami, jangan juga menambah struktur yang ada di bawahnya. Disamakan, tidak, Pak. Organisasi itu diadakan di atas dasar beban kerja, job analysis. Tidak perlu Kanwil mengikuti provinsi kalau memang tidak ada kerjaannya. Seperti pemasyarakatan dengan imigrasi, jumlah Kanwilnya pasti berbeda.
karena lapas UPT-nya begitu besar, personilnya begitu banyak, imigrasi ada yang tidak ada pelayanan jasa keimigrasian, karena memang di gunung. Mau ngurusin paspor siapa di gunung? Saya kira ini yang saya sarankan, Pak. Manfaatkan tenaga pendamping Bapak yang ada ini, orang-orang baik, Pak, untuk diberikan penugasan, berjumpa, bertemu dengan di Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, di Kementerian Hukum, supaya mereka tidak tarik-menarik orang, Pak. Pasti rebutan. Pasti ada satu orang yang diminta kemari, ada yang diminta kemari, lebih baik dirembukan, Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agun. Lanjut ke Bang Andreas. Habis itu Pak Sugiat. Bu Dewi ada? Oke. Silakan Bang Andreas. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan, anggota Komisi 13 yang saya hormati. Ini ada menteri sebenarnya, saya harus panggil dia. Kalau kakak menteri dia saya lebih tua jadi. Dan juga Mas Wamen serta seluruh jajaran yang saya hormati. Terus terang, salah satu atau salah dua, salah satu menteri ketika diumumkan kabinet kemarin yang saya senang dan saya bangga tuh Natalius Pigai. Dengan ceritanya yang tadi sudah disampaikan, terus terang waktu saya senang dan saya bangga gitu bahwa Natalius kemudian jadi menteri. Karena saya tahu ceritanya juga gitu. Karena beliau ini dulu kami sama-sama di luar pemerintahan, ketika kami di pemerintahan dia tetap di luar pemerintahan, sekarang dia masuk di pemerintahan. Nah, yang saya ingin, dan saya tahu juga gitu bagaimana kemarin ketika baru mulai start hari pertama atau hari kedua lah, ini Pak Menteri ini sudah teriak soal 20 triliun tadi. Itu strategi ini aktivis itu kan, membuat ini eye catching biar media itu perhatikan saya sudah jadi menteri sekarang. Tapi gini, apa yang tadi sudah Bang Loli sampaikan, Pak mantan menteri, Pak senior Kang Agun, juga teman-teman tadi sampaikan, ketika kita ada di tempat dulu, ketika kita ada di dunia aktivis, ketika kita ada di ya sekarang ada di dalam di jajaran pemerintahan, tujuannya sama. Tujuannya sama. Saya kira teman-teman tidak akan berubah dari bagaimana perjuangan yang teman-teman lakukan selama ini. Baik Mas Menteri, baik Bung Natalius maupun Mas Menteri. Tujuannya pasti sama. Saya yakin itu. Tapi mungkin ya, mungkin. Dan saya pikir strateginya yang harus berubah. Strateginya yang harus berubah untuk mencapai tujuan itu gitu. Dan juga bagaimana implementasi cara dari strategi itu. Karena apa? Karena kalau kita bicara seperti yang Pak Natalius sampaikan kemarin, artinya masih sama. Saya menangkap itu masih sama gitu. Ketika Bung Natalius di luar, Bung Natalius bicara hal yang sama dengan suara yang sama gitu. Saya pikir sekarang ya nanti kita bicara lebih serius nanti kemudian, tapi harus mulai dari dalam. Karena toh kita tahu baik di Indonesia maupun di dunia ini, HAM universal itu selalu berhadapan dengan kekuasaan. Dan kekuasaan itu sumbernya ada di dalam siapa yang memegang kekuasaan itu gitu. Nah, bagaimana sekarang, apa itu lihat ke belakang atau lihat ke depan nanti? Hari ini dan ke depan. Saya kira fokuskan pada aspek-aspek itu. Fokuskan pada aspek-aspek. Salah satu contoh yang tadi disampaikan oleh Bang Lalu tadi, ketimbang kita berpikir soal ya membangun kampus yang besar, kenapa tidak masuk di dalam dunia pendidikan? Ketika kita bicara soal bagaimana efisiensi pemerintahan, kenapa tidak masuk ke dalam aspek memberikan reward pada pemda-pemda gitu. Jadi kementerian ini menjadi apa? Lebih menjadi
stimulator bisa, fasilitator, stimulator, motivator, ketimbang dia harus menjadi ya eksekutor langsung. Saya juga khawatir nanti ini tumpang tindih dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Komnas HAM, yang dulu Bung Natalius juga sendiri ada di situ gitu. Saya kan tahu juga waktu ketika mau masuk jadi Komnas HAM kan saya tahu ceritanya Bung Natalius ini. Jadi ya dalam hal ini saya kira satu hal penting pertama kita clearkan dulu gitu urusan dengan Komnas HAM, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, karena ini kementerian baru kan. Kemudian dengan Kementerian Kemenkumham, kebetulan sama-sama ada di mitra Komisi 13, sehingga nanti teman-teman di lapangan juga tidak baku ambil di lapangan nanti. Saya khawatir juga nanti di lapangan antara Komnas HAM dengan Kumham ini kita baku gesek kan. Nah itu yang nanti jadi tumbang tindih. Saya harap tidak, dan saya pikir lebih baik dari awal kita berpikir ke sana. Kemudian yang berikut tadi soal bagaimana dulu kita di luar, kita bicara dan kita melakukan ini dengan strategi yang pernah teman-teman lakukan. Sekarang harus, ketika ada di dalam, strateginya harus berubah menurut saya gitu. Kita bisa berbeda dan berdebat soal itu, tapi cara ini harus kita lakukan sehingga dengan demikian kita efektif untuk tujuan yang saya yakini tidak berubah di kawan-kawan. Saya kira itu garis besar, dan sekaligus saya mohon izin, saya pamit dulu karena ada asesmen kan? Tidak, ini harus ke bandara. Saya harus ke bandara juga. Ya. Sama Pak Pimpinan, kami dua tujuannya sama, setelah itu saya ke bandara. Oke, siap. Baik, jadi baik. Sebelum Pak Sugiat, nanti Pak Menteri dan jajaran Pak Wamen nanti jawabannya tertulis saja. Karena apa? Karena kita habis ini lebih sering bertemu ya. Karena tadi Bapak Menteri bilang selama ini HAM terdapat tempat toh. Nah, jadi biar dapat tempat sering-sering ketemu. Kalau perlu seminggu 2 kali ya. Ya, puasa Senin Kamis. Lanjut Pak Sugiat. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota DPR RI Komisi 3 yang kami hormati, serta jajaran Kementerian HAM RI yang berhadir pada pagi ini. Izin menambahkan dan menggenapkan bahwa pagi ini dan pagi-pagi sebelumnya dan pagi-pagi yang akan datang dalam 1 minggu ini sesungguhnya adalah perkenalan awal kita dengan mitra-mitra kerja kita. Perkenalan secara personal, juga perkenalan terhadap institusi dan tanggung jawab dari kementerian-kementerian yang bermitra dengan kita. Namanya juga perkenalan sebagai mitra, maka sesungguhnya ikatannya adalah ikatan bekerja sama. Ikatan bagaimana fungsi DPR itu bisa memberikan dukungan yang sangat maksimal kepada kementerian yang bermitra dengan kita, itu nanti setelah perkenalan ini bisa mensukseskan tanggung jawabnya di kementerian masing-masing. Itu mungkin yang harus kita dudukkan lebih dulu di 1 minggu ini. Yang kedua, sebagai mitra, saya pikir fungsi DPR itu juga konteksnya adalah dalam kerangka memberi dukungan sebatas yang menjadi otoritas DPR. Saya memahami bahwa fungsi DPR yang 3 itu, legislasi, budgeting, dan pengawasan, itu bisa dimaknai bahwa kita memberi 2 tapi meminta 1. Memberi 2 itu adalah memberi dukungan legislasi, memberi dukungan penganggaran yang proporsional dan prioritas. Baru setelah kita tuntaskan tanggung jawab kita dalam konteks fungsi legislasi dan budgeting, baru kita secara etika dan moral punya hak untuk meminta dalam konteks pengawasan. Itu yang kedua. Yang ketiga langsung terkait dengan Kementerian HAM RI, Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ini menjadi kementerian baru. Kita mengapresiasi bahwa Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, itu dalam sepanjang sejarah berdirinya Republik ini, baru periode inilah hak asasi manusia itu secara formal itu dijunjung tinggi dalam tata negara kita dalam bentuk kementerian yang baru. Ini saya yakin dan percaya bahwa tujuan dan target Bapak Kementerian kita agar Indonesia yang tadi disampaikan oleh Kakak Menteri, Kakak Natalius Pigai, itu masih sangat rendah
persepsi hak asasi manusianya dibandingkan negara-negara lain itu bisa menjadi tinggi, bahkan mungkin bisa menjadi pionir dari penegakan hak asasi manusia di tingkat global. Saya pikir semangat Pak Presiden seperti itu. Oleh karena itu, sebagai mitra yang baik, kami ingin meminta inventaris sebagai kementerian yang baru. Saya pasti dan percaya pasti ada kendala-kendala, namanya juga kementerian yang baru. Saya meminta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kementerian HAM yang baru ini, yang itu bisa kami support, kami dukung dalam konteks fungsi kami tadi. Misalnya apakah ada kendala legislasi dalam bentuk regulasi misalnya, yang itu bisa kita dukung secara maksimal supaya tidak terjadi kendala lagi di kemudian hari. Atau apakah kalau kendala anggaran mungkin pasti adalah, karena itu yang sejak awal menjadi isu yang dilontarkan oleh Kakak Pigai di publiknya. Tapi pasti kami akan memberi dukungan secara proporsional dan prioritas, tidak juga membabi buta. Apa yang diminta oleh kementerian itu akan kami dukung secara total dalam fungsi kami sebagai budgeting. Itu nanti tertulis Kakak Pigai sama Mas Mugi, supaya fungsi kami di DPR ini bisa kami jalankan secara baik dan benar untuk mendukung Kementerian HAM dan RI yang baru ini bisa melaksanakan program-programnya ke depan. Saya menambahkan bahwa ini beda dengan Komnas HAM. Tadi saya agak sedikit melihat bahwa kawan-kawan DPR RI Komisi 13 masih menafsirkan bahwa otoritas dari Kementerian HAM ini sama dengan Komnas HAM. Kalau saya baca dan saya dengar dari penjelasan Kakak Pigai tadi bahwa Kementerian HAM RI ini diharapkan bisa melakukan pembangunan hak asasi manusia. Produknya adalah kebijakan dan program-program yang berorientasi pada pembangunan kesadaran rakyat Indonesia untuk bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau terkait dengan advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM itu menjadi domain dari Komnas HAM yang juga nanti siang akan kita lakukan rapat perkenalan seperti ini juga. Saya pikir itu sebagai tambahan kami. Pimpinan, terima kasih. Makasih Pak Sugiat. Pak Menteri Natalius Pigai, Wakil Menteri Pak Mugianto, Ibu Bapak semua, kita sudah sampai di ujung rapat kerja kita. Tadi Pak Sugiat mengingatkan kita, ini kan masih ta'aruf. Ya, mungkin ya ta'aruf kan dengan banyak cara atau bagaimana menarik. Kalau merah itu kan ekornya dikembangin biar seolah-olah cantik gitu kan. Tapi prinsipnya Pak Menteri, keberhasilan Menteri Hak Asasi Manusia juga keberhasilan Komisi 13. Karena kita sama-sama baru, Pak. Jadi Bapak maju, kami maju. Bapak jeblok, kami juga jeblok. Nah, dong satu frekuensi untuk itu. Jadi ini strong political will dari pemerintahan Pak Prabowo ini tentu harus kita lempengkan. Ibu Bapak semua, ini cuma baru ada 2 menteri HAM di dunia ini, yang pertama Pakistan, yang kedua Brazil, yang ketiga kita. Tentu ini bisa jadi exercise laboratorium. Cuma Pak Menteri tadi, Pak Yasona Lawli, Pak Rinto, dan Kang Agun sudah memberikan suatu gambaran, satu rambu-rambu bagi kita. Kita ini kan sama-sama toh kakak, berangkat tidak punya apa-apa, tapi jangan menambah struktur. Spiritnya yang paling penting, zeitgeist dari human rights itu. Ya kalau tambahkan will nanti kata Pak Yasona kapan jadinya. Nah sementara HRD Human Right Defender, pasukan kakak Wamen ini banyak di mana-mana. Nah, kenapa dong tidak berdayakan itu toh sebagai sebuah networking? Artinya sosial kapital human rights itu yang kemudian harus kita lihat. Jangan kemudian spirit yang hebat dari Pak Prabowo, spirit yang hebat dari kakak menteri ini terkendala dengan hal-hal yang sifatnya tadi struktur keorganisasian kata Kang Agun. Nah, prinsipnya 20 miliar itu masih kurang untuk human rights. Iyalah, makan siang bergizi, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Apa enggak semua ini human rights semua? Tentu kita
harus bisa melihat spirit itu di mana letaknya. Jadi kita sama-sama bisa bekerja sama untuk siang hari ini. Apa yang sudah disampaikan kita cukupkan ini sebagai forum ta'aruf dulu aja. Kita ketemu lagi dalam waktu yang dekat. Jadi kita breakdown ini sembari menunggu perpres yang Pak Menteri sampaikan tadi. Ibu bapak semua, kita tunggu jawaban tertulis dari Pak Menteri karena beliau juga akan ke bandara. Sekian, saya pikir cukup ya. Cukup? Oke. Dengan Pak Menteri kita tunggu jawaban tertulis Pak Menteri, dan kita tunggu Pak Menteri. Kita kalau bisa seminggu 2 kali kita ketemu Pak Menteri. Cocok kan? Kalau nggak Pak Menteri ke sini, kami yang ke sana. Oke. Oh jangan. Terima kasih kakak-kakak semua, Pak Menteri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.